Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'du, ikhwan, akhwat, asatidz fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih terus diberikan berbagai anugerah karunia, terutama kita berada di bulan suci Ramadan di hari yang ketiga. Kita sama-sama dalam keadaan saum, sama-sama dalam meningkatkan aktivitas ibadah kita baik secara kualitas ataupun kuantitas. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa kita lantunkan di bulan suci Ramadan ini. Kita perbanyak untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sesuai dengan jadwal kita akan memulai kajian tafsir juz 30. Mudah-mudahan ini menjadi amaliyah Ramadan kita, sehingga di Ramadan ini selain tilawah yang kita lakukan, selain qiyamul lail yang kita lakukan, juga kita masih sempat untuk menambah ilmu. Sebelumnya karena kajian kita kajian online, nanti kalau misalnya ada kendala teknis, misalnya suara saya tidak terdengar ataupun kendala yang lain, mohon ada yang mengingatkan ya. Khawatirnya saya menyampaikan tapi misalnya sebenarnya tidak terdengar gitu ya. Jadi mungkin Pak Yusuf atau yang lain memberitahu kalau misalnya ada suaranya tidak terdengar, disampaikan aja. Insya Allah kita mulai dengan surat An-Naba, ya, surat yang tadi dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Al-ayah. Surat An-Naba ini adalah surat yang ke-78 ya, surat ke-78 di awal juz 30. Surat ini surat Makkiyah, artinya diturunkan di Mekah. Amma yatasaalun. Jadi surat An-Naba ini disebut sebagai surat Amma yatasaalun, surat An-Naba, dan surat Al-Mu'sirat ya, Al-Mu'sirat, yaitu diambil dari kata di ayat yang ke-14. Kemudian kita masuk ke ayat yang pertama, amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Kata amma dalam bahasa Arab ini asalnya dari kata an dan madza. An dari, madza apa? Ya, dari apa? Kemudian diidghamkan, disambungkan, amma dari apa atau tentang apa, yatasaalun, mereka bertanya-tanya. Ini Allah Subhanahu wa taala bukan bertanya ya. Meskipun nadanya nada tanya, tetapi Allah sebenarnya hanya ingin memberikan perhatian ya, sebagaimana kalau seorang guru mengajar mau mulai mengajarnya dengan pertanyaan ya, dengan pertanyaan untuk mengambil perhatian orang-orang atau murid-murid yang belajar. Kemudian Allah menjawab anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Ya, Allah sendiri yang menjawab
bahwa mereka bertanya-tanya, ya, saling bertanya di antara mereka tentang berita yang besar. Terkait dengan berita yang besar ini ada beberapa tafsiran, ya. Berita besar atau an-naba'ul azim itu pertama tafsirannya adalah Rasulullah SAW. Ya, mereka tanya tentang Muhammad, apakah Muhammad itu benar, apakah Muhammad itu seorang Rasul, seorang Nabi, apakah Muhammad itu eh, penyihir ataupun orang yang berdusta, ya, tentang Muhammad. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa eh, yang mereka bertanya-tanya itu adalah An-Naba'ul Azim itu adalah Al-Qur'an. Apakah Al-Qur'an itu kalamullah atau Al-Qur'an itu kalam Muhammad, perkataan Muhammad. Kemudian yang ketiga, An-Naba'ul Azim itu maknanya Al-Qiyamah. Ya, pendapat yang ketiga mengatakan An-Naba'ul Azim itu Al-Qiyamah, hari kiamat. Ya, mereka bertanya tentang hari kiamat, apakah betul hari kiamat itu akan terjadi. Dan yang keempat, pendapat yang keempat mengatakan An-Naba'ul Azim itu adalah Al-Islam secara keseluruhan. Ya. Sebab orang Arab pada saat itu berada dalam agama berhala, menyembah berhala, maka ketika Islam itu datang, mereka bertanya-tanya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang mereka tentang An-Naba'ul Azim itu berbeda pendapat, ya, memperselisihkan apakah Muhammad itu benar atau tidak, apakah mereka menyebut Muhammad itu penyihir, ya, pendusta. Kemudian apakah Al-Qur'an itu benar kalamullah atau Al-Qur'an itu perkataan Muhammad. Kemudian apakah hari kiamat itu benar atau tidak, ya. Jadi mereka berselisih pendapat, ya, tentang hal-hal yang terkait dengan Islam, terkait dengan Al-Qur'an, terkait dengan Nabi Muhammad, dan terkait dengan hari kiamat. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Kali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, mereka kelak akan mengetahui. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka itu berselisih pendapat, namun Allah mengatakan nanti mereka juga akan meyakini, mereka juga akan mengetahui. Ya, tidak perlu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa artinya dalam ayat ini Allah tidak menjawab Muhammad itu betul, ataupun Islam itu benar, Al-Quran itu kalamullah, hari kiamat itu pasti terjadi. Allah hanya mengatakan, kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, mereka nanti akan mengetahui pada hari kiamat. Kemudian, dimulai dari ayat yang ke-6, ya, dimulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat ke-16, berarti 11 ayat, ya. Berarti 11 ayat, Allah Subhanahu wa taala merinci ataupun menyebutkan berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya. Pertama, Allah berfirman, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Ya, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Mihada itu dari kata mumahada. Mumahada itu artinya bahwa bumi itu betul-betul disiapkan oleh Allah sebagai hamparan, ya. Sesuai untuk kehidupan manusia, ya. Bagaimana bumi itu bisa dilakukan cocok tanam, bagaimana bumi itu menyediakan berbagai kebutuhan manusia. Kemudian bumi itu, ya, bisa dikelola oleh manusia. Mihada itu disebut juga mihada itu seperti kereta bayi, ya. Kan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi mahdi itu dari buayan, ya. Dalam bahasa Arab
Al-mahad itu tempat bayi ya, tempat tidur ya, atau kereta bayi. Jadi memang bumi itu diciptakan oleh Allah sangat sesuai untuk kehidupan manusia. Wal jibala autada. Kemudian Allah menyebutkan gunung autada sebagai pasangan. Gunung-gunung yang tinggi, yang menjulang, yang kita lihat, itu Allah jadikan sebagai autada. Autada jamak dari kata al-watad. Autada jamak dari kata watad. Watad itu dalam bahasa Arab pasak ya. Pasak yang digunakan kalau kita mau mendirikan tenda ya, dari kayu, dari besi. Pasak ditancapkan kemudian diikatkan ke tenda supaya tenda itu tidak tertiup angin. Nah, begitu juga gunung itu Allah jadikan sebagai pasak untuk bumi ini tidak bergoncang. Ya mungkin orang-orang yang belajar ilmu geologi dapat memahami fungsi gunung ini ya, fungsi gunung ini. Dan wallahu alam ya, sama seperti pasak, gunung itu yang nampak di luar itu yang sebenarnya gunung itu yang menancap ke dalam jauh lebih besar daripada bagian yang muncul ke permukaan ya, sama seperti gunung es di samudra ya, bagian luarnya kecil, bagian dalamnya bisa jadi 2-3 kali lipat. Allah menyebutkan gunung-gunung. Wa khalaqnakum azwaja. Kemudian Allah menyebutkan di antara kenikmatan yang diberikan kepada manusia, wa khalaqnakum azwaja. Kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Yang langsung kita pahami kalau menyebutkan azwaja, pasang-pasangan ya laki perempuan, manusia ya. Tetapi sebenarnya semua makhluk Allah itu berpasang-pasangan. Di dunia hewan, di dunia tumbuhan, bahkan ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ya semuanya berpasang-pasangan. Dari makhluk yang kita ketahui ataupun dari makhluk yang tidak kita ketahui. Ya di sini ada hadis yang bukan ada hadis ya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan di antara hikmah dijadikan berpasang-pasangan itu liyaskuna kullun minhuma ilal akhar fatakunul mawaddatu warahmah wa tansha'u anhuma dzurriyyah. Jadi supaya manusia berpasang-pasangan itu supaya ada di antara keduanya kedamaian, ada kasih sayang ya, dan lahir dzurriyyah ataupun keturunan. Ya, itu salah satu hikmah. Banyak dari hikmah ataupun ibrah dari pernikahan. Kemudian yang keempat ya, yang keempat Allah menyebutkan waja'alna naumakum subata. Allah menjadikan tidur kalian sebagai istirahat. Jadi istirahat itu tidur itu dijadikan oleh Allah untuk istirahat. Manusia kalau tidak tidur ya dalam beberapa waktu yang lama, maka badannya akan rusak. Ya. Subata dalam bahasa Arab itu juga berasal dari kata as-sabt ya, hari Sabtu ya, kemarin. As-sabt dalam bahasa Arab, Sabtu dalam bahasa Arab itu artinya qalilul harakah, gerakan yang sedikit, karena manusia ketika tidur itu dia gerakannya sedikit ya, dan tidur itu adalah akhul maut ya, tidur itu akhul maut, tidur itu saudaranya kematian. Waja'alna laila libasa, waja'alna laila libasa. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kelima adalah Allah menjadikan malam sebagai pakaian. Kalau pakaian dalam diri manusia fungsinya adalah untuk menutup aurat ya, untuk menutup aurat. Nah, maka malam juga berfungsi untuk menutupi bumi ya, menutupi bumi. Manusia ingin istirahat, tidak ingin dilihat oleh orang lain. Bahkan di di dalam tradisi Arab ya, dalam tradisi Arab
kedatangan malam hari itu adalah sebuah rasa aman. Karena biasanya orang-orang sebelum datangnya Islam, kalau mereka di antara mereka terjadi peperangan, mereka tidak pernah menyerang musuhnya itu di malam hari. Kalaupun mereka memulai menyerang, mereka akan menyerang di siang hari. Istilahnya kalau sudah datang waktu malam, perang selesai. Ya. Jadi waja'alna laila libasa. Allah menjadikan malam sebagai pakaian. Kemudian yang keenam, waja'alna nahara ma'asya, dan kami jadikan siang hari itu sebagai penghidupan untuk mencari hidup. Nah, ini aslinya ya. Aslinya bahwa mencari ma'isyah ataupun apa itu berusaha, berikhtiar, bekerja itu di siang hari. Waja'alna nahara ma'asya. Jadi sekali lagi aslinya manusia itu hidupnya di siang hari, mencari ma'isyah di siang hari, bukan sebaliknya ya, di malam hari. Ya sebenarnya boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja, cuma itu kurang sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian wabanaina fauqakum sab'an shidada. Kemudian kami bangunkan di atas kalian 7 lapis langit yang kokoh. Wabanaina fauqakum sab'an shidada. Sekali lagi Allah menjadikan untuk manusia itu 7 lapis langit yang tidak bertiang. 7 lapis langit. Terkait dengan langit ini, ikhwafillah rahimakumullah, langit itu tebal, ya. Tebalnya bisa diriwayatkan tebalnya adalah 500 tahun perjalanan. Wallahu alam tahun di sini apakah tahun cahaya atau tahun apa ya. Tapi dalam riwayat demikian, tebalnya 500 tahun, kemudian jarak antara satu langit dengan langit yang lainnya itu 500 tahun. Jadi bisa kita bayangkan betapa langit ini sangat megah, sangat agung, ya, super luas, maha luas. Maha luas, ya. Wabanaina fauqakum sab'an shidada. Dan langit itu, sebagaimana dalam hadis Isra dan Mi'raj, langit itu memiliki pintu-pintu seperti nanti kita akan bahas misalnya di dalam ayat yang ke-19 wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan langit-langit pada hari kiamat itu dibuka, maka langit-langit itu memiliki pintu ya, pintu untuk bahkan ketika sekarang pun langit itu memang memiliki pintu ya. Nabi Muhammad Mi'raj ya bersama Jibril ya. Di dalam langit itu ada penjaganya ya. Kemudian di langit itu tidak terdapat satu tempat sejarak 4 jari ya, 4 jengkal kecuali ada malaikat yang beribadah. Kemudian waja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Nah, ini ayat yang keempat ada kalimat al-mu'sirat. Ya, sebagian ulama menjadikan kalimat al-mu'sirat ini sebagai nama dari surat ini ya, surat al-mu'sirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami turunkan dari al-mu'sirat. Al-mu'sirat itu apa maknanya? Nah, dalam terjemahan ini disebut awan. Ya. Tapi al-mu'sirat ini bukan awan biasa. Adalah awan yang sudah mengandung titik-titik air, tapi belum menurunkan hujannya, belum. Jadi sudah mau hujan gitu. Awan yang mendung lah katakan. Dalam bahasa Arab juga disebutkan kalau perempuan ya sudah dekat waktu untuk haid, datang bulan tapi belum haid, disebut mu'sir ya, mu'sir. Ada juga misalnya kalau yang pernah belajar bahasa Arab ada kalimat asir ya, asir. Asir itu artinya jus ya. Sod ya, bukan pakai sin, jus ya, artinya
jus itu kan buah yang diperas ya. Nah, jadi awan itu seperti diperas kemudian menurunkan hujan, al-mu'sirat. Sebagian yang lain mengatakan al-mu'sirat ini adalah angin ya, angin yang meniup hujan ya. Tapi makna yang lebih dekat mungkin adalah awan ya, awan yang mengandung air hujan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Allah menurunkan dari awan itu ma'an sajjaja. Sajjaja itu artinya munsab, artinya air yang tertumpah dengan banyak ya. Dan hujan itu ada hujan gerimis, juga ada hujan yang banyak. Untuk apa hujan ini Allah sebutkan ya, linukhrija bihi habba wa nabata. Supaya dengan air hujan itu Allah menumbuhkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Ya, subhanallah ya. Bagaimana kita bayangkan kalau kehidupan ini tidak ada hujan ya. Ya, pasti manusia tidak akan bisa hidup ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin." Dan kami menjadikan dari air itu segala sesuatu menjadi hidup. Makanya para ilmuwan kalau mereka mengeksplorasi planet-planet luar, ya, mereka selalu yang dicari itu salah satunya air untuk menentukan apakah di planet itu ada kehidupan atau tidak ada. Atau misalnya mencari apakah ada tanda-tanda bekas dulunya di planet ini ada air atau tidak, ya, untuk menentukan apakah ada kehidupan atau tidak. Dan dimanapun ya, misalnya kita melihat padang pasir yang gersang, apabila sehari atau 2 hari saja kena hujan, maka berikutnya akan tumbuh banyak tumbuhan. Linukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa. Dan kebun-kebun yang lebat. Alfafa ya, alfafa itu artinya multaffah ya. Multaffah bahasa kitanya itu apa ya? Jadi kalau misalnya hutan ataupun kebun kemudian pohonnya rindang, itu antara dahan satu pohon dengan dahan yang lain itu saling mengisi ya, multaffah, seperti kita menggenggamkan dua telapak tangan ya, menggenggamkan dua telapak tangan ya. Itu multaffah, alfafa. Jadi kebun-kebun yang lebat. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang ke-6 tadi sampai ayat barusan ke-16, Allah Subhanahu wa taala merinci ya berbagai banyak nikmat yang diberikan kepada manusia. Mulai dari gunung ya. Kita bisa, mungkin ada penelitian ya, misalnya kan ada penelitian ya bahwa kalau gunung itu istilahnya dibongkar, diambil atau dimusnahkan gunung itu, nanti akan menimbulkan ini ya, ketidakstabilan daerah tersebut ya. Allah menyebutkan gunung, bumi itu terhampar, kemudian menjadikan manusia berpasang-pasangan, menjadikan tidur sebagai rizki, malam sebagai pakaian, kemudian siang hari kita bisa beraktivitas, langit, kemudian matahari. Ya. Tadi kelewatan ya, waja'alna siraja wahaja. Allah menjadikan matahari siraj wahaja ya. Matahari ini sumber energi bagi kita. Allah menyebutkan hujan, kemudian untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ya. Nah, kemudian dimulai dari ayat yang ke-17, Allah beralih kepada membicarakan tentang hari kiamat. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada orang-orang kafir yang mereka tadi memperselisihkan, memperdebatkan tentang hari kiamat, Allah mengatakan bahwa Allah itu yang berkuasa
menciptakan bumi, langit dengan segala isinya dengan sempurna, itu mampu untuk lebih mampu untuk membangkitkan manusia pada hari kiamat. Jadi Allah tidak mengatakan bahwa tidak langsung mengatakan hari kiamat itu iya benar, tapi Allah langsung menunjukkan kekuasaannya, bahwa zat yang tadi mampu memberikan berbagai kenikmatan di dunia alam semesta yang maha sempurna ini lebih mampu untuk membangkitkan manusia di hari kiamat. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sebab bagi Allah segala sesuatu itu cukup dengan kun fayakun. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya yaumal fasli kana miqata. Hari keputusan itu sudah ditetapkan waktunya, yaitu hari kiamat. Miqata. Kata miqata dalam bahasa Arab disebut ismul zaman, ya, ismul zaman. Nah, hari kiamat ini dalam berbagai hadis disebutkan bahwa tidak ada hari kiamat ini tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah saja. Malaikat yang paling dekat, Jibril ataupun Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui kapan hari kiamat. Dan sebenarnya tidak ada manfaat apa-apa kita mengetahui hari kiamat itu kapan. Justru yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan hari kiamat itu. Kemudian ayat yang ke-18, hari kiamat itu hari di mana yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Hari di mana ditiupnya sangkakala, ya, fatatuna afwaja. Maka kalian akan datang berkelompok-kelompok. Yauma yunfakhu fis-suri. Hari di mana ditiupkan as-sur, ya. As-sur ini dalam bahasa kita sering dimaknai dengan sangkakala. Sangkakala itu adalah aslinya, ya. Mungkin kita pernah melihat film-film peperangan kolosal gitu, ada peniup trompet lah, ya. Yang as-sur atau sangkakala ini dibuat bukan sangkakala yang malaikat Israfil, ya, bukan, tapi as-sur dalam bahasa Arab itu adalah trompet yang dibuat dari tanduk hewan, ya, apakah itu misalnya kerbau ataupun hewan yang bertanduk yang lain yang ditiup dari ujungnya yang meluncing, ya. Kita tahu lah yang mungkin pernah melihat adegan film seperti itu, seseorang meniup trompet dari tanduk itu. Nah, di dalam Al-Quran tidak disebutkan, ya, siapa yang meniup sangkakala ini, ya. Selalu disampaikan dalam bentuk yunfakhu, ya, mabni lil majhul, ya. Tidak disebutkan siapa yang meniupnya, tapi ditiupkan bentuk pasif. Nah, tapi dalam riwayat disebutkan bahwa yang meniup adalah Israfil alaihissalam. Dan Israfil alaihissalam disebutkan di dalam hadis, ya, pada zaman Nabi SAW saja, ya, Israfil itu sudah siap untuk meniup sangkakala, ya. Mulutnya sudah mengulum, ya, trompet sangkakala itu, dan kepalanya sudah menunduk, tinggal menunggu perintah Allah, wahai Israfil, tiup, ya, tinggal tiup. Jadi betapa hari kiamat ini sudah sangat dekat, ya. Fatatuna afwaja, kalian akan datang berkelompok-kelompok. Nah, maksudnya berkelompok-kelompok di sini adalah bahwa setiap umat pada hari kiamat itu akan datang bersama rasulnya, bersama nabinya. Ada nabi yang datang dengan sedikit umatnya, ada nabi yang datang dengan banyak umatnya. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Nah, yang dimaksud dengan tiupan sangkakala dalam ayat ini adalah tiupan sangkakala yang pertama, yang disebut
nafkhatus sa'iq, ya, nafkhatus sa'iq, tiupan untuk mematikan semua umat manusia. Sebab Israfil itu meniup sangkakala itu 2 kali. Pertama, tiupan yang pertama disebut dalam surat An-Nazi'at, yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Ar-rajifah itu tiupan yang pertama, ar-radifah tiupan yang kedua. Jadi Israfil itu meniup sangkakala yang sama, ya, bukan ada kisah katanya imam atau Syekh Sya'bi itu pernah pergi ke suatu masjid, kemudian di masjid itu ada yang ya tukang dongeng lah, mengatakan bahwa Israfil itu meniup sangkakala yang pertama untuk mematikan manusia. Kemudian didatangkan sangkakala yang lain, yang kedua, kemudian ditiup lagi untuk membangkitkan manusia. Nah, kata Sya'bi, kata Syekh Sya'bi, salah itu, dia menegur tukang dongeng itu, mengatakan sangkakalanya satu tapi ditiup 2 kali. Nah, kemudian di sini mungkin bisa dilihat, ya, dalam PDF, dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, ma bainan nafkhataini arba'un. Antara 2 tiupan itu 40. Kemudian sahabat bertanya, 40 hari ya Rasulullah? Rasulullah tidak menjawab. Arba'una syahran, 40 bulan ya Rasulullah? Rasulullah tidak menjawab. Arba'una sanah, apakah 40 tahun? Rasulullah tidak menjawab juga. Jadi 40 di sini Nabi tidak menjelaskan berapa, apakah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Enggak, ya. Tetapi Nabi mengatakan, "Tsumma yanzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul baqalu. Laisa minal insani syai'un illa yabla illa azman wahidan wa huwa ajbudz dzanab wa minhu yurakibul khalqu yaumal qiyamah." Jadi kata Nabi SAW, setelah manusia itu ditiupkan sangkakala yang pertama, semuanya mati. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, tiba-tiba manusia itu tumbuh sebagaimana tumbuhnya kecambah, ya, sebagaimana tumbuhnya di sini sayur-sayuran, ya. Dan Nabi mengatakan bahwa tidak ada bagian dari insan, dari manusia, kecuali akan hancur, kecuali satu bagian. Satu bagian itu dalam hadis disebutkan ajbudz dzanab, ya. Ajbudz dzanab ini ada di dalam tulang ekor manusia, ya. Yang dari situ Allah menciptakan manusia kembali pada hari kiamat. Nah, itu terkait dengan tiupan sangkakala. Insya Allah kurang lebih kita akan bahas sampai ayat yang sesampainya saja, ya, mungkin nanti sampai kurang lebih 15 menit lagi lah, ya, atau 10 menit lagi. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Kemudian pada hari kiamat itu Allah mengatakan langit akan dibuka, fakanat abwaba. Maka langit itu memiliki pintu-pintu, ya, sebagaimana tadi disebutkan bahwa Nabi ketika Mi'raj melalui pintu langit. Bahkan ruh manusia yang dicabut oleh Allah, oleh malaikat Israel, kalau ruh itu adalah ruh orang mukmin, maka dia akan melalui pintu-pintu itu ke langit, ya, untuk kembali dimasukkan ke dalam jasadnya. Tetapi apabila ruh yang dicabut itu adalah ruh orang-orang kafir, maka pintu-pintu langit itu tidak dibuka, ya, tidak dibuka. Wa suyyiratil jibalu fakanat saroba, ya. Jadi ayat dari ayat ke-18, ya, ayat 17 itu sampai ayat berikutnya ini menyebutkan tentang peristiwa-peristiwa pada hari kiamat. Wa suyyiratil jibalu fakanat saroba. Dan dijalankan gunung-gunung maka ia menjadi fata morgana. Ya, subhanallah, ya.
bagaimana kita bisa membayangkan betapa dahsyatnya hari kiamat, gunung-gunung yang nampak begitu megah, begitu besar, begitu tinggi, pada hari kiamat dijadikan oleh Allah seperti as-sarab, ya, seperti fata morgana. Dalam surat apa? Dalam surat Al-Qari'ah Allah menyebutkan wa takunul jibalu kal'ihnil manfuth, ya, kal'ihnil manfush. Dan pada hari kiamat itu gunung-gunung seperti kapas yang dihambur-hamburkan gitu ya, yang dihambur-hamburkan. Inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahanam itu terdapat tempat pengintai, ya, malaikat memperhatikan siapa saja yang masuk ke dalam jahanam itu. Litoghina ma'aba, yang jahanam itu menjadi tempat bagi orang-orang yang toghin, yang orang-orang melampaui batas, ya. Togo ya tugu, togo ya tugo, berasal dari kata togo, ya. Toghin itu, kata togut itu diambil dari sini, ya. Togut, ya, orang yang melampaui batas. Togut, ya, seperti misalnya Fir'aun, ya, Allah menyebut tentang Fir'aun, idhab ila fir'auna innahu tagha. Nah, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk pergi ke Fir'aun, innahu tagha, karena Fir'aun itu melampaui batas, ya. Melampaui batas ini bisa dua hal, ya. Pertama, melampaui batas atau tagha itu dengan bermaksiat kepada Allah, ya, tidak mau menyembah Allah, atau togo itu juga bisa bermakna dengan dia melakukan kezaliman kepada sesama manusia. Nah, sementara yang dilakukan oleh Fir'aun itu dua-duanya. Dia bermaksiat kepada Allah dengan maksiat yang paling besar dengan mengatakan faqala ana rabbukumul a'la, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan kepada manusia, Fir'aun menyiksa, memperbudak, membunuh rakyatnya. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Jadi Fir'aun ini melampaui batas dalam hablum minallah dan hablum minannas. Dan tidak ada dakwah kecuali dakwah ini adalah untuk mengislah manusia, memperbaiki manusia dalam hubungannya kepada Allah dan hubungannya kepada manusia. Kemudian Allah mengatakan labithina fiha ahqaba. Mereka orang-orang kafir itu tinggal di dalam neraka jahanam itu ahqaba, berabad-abad lamanya. Ya. Nah, sebenarnya kata ahqaba di sini banyak perdebatan ataupun perbedaan pendapat para ulama. Ahqaba, kalau kita kan hanya menyebut mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya, ya, mengartikannya demikian. Padahal ahqaba itu berasal dari kata al-hukbu. Al-hukbu itu adalah hitungan zaman yang kira-kira 80 tahun. Ya, 80 tahun. Dan mereka tinggal di dalam neraka itu, ya, berhukbu, ya, berahqaba, banyak, ya, berapa kali ataupun banyak kali dikali 80 tahun. Dan 80 tahun di dalam neraka artinya dengan hitungan satu hari kiamat, ya, satu hari di hari kiamat sama dengan 1000 tahun di dunia. Makanya ada satu perkataan dari Ibnu Mas'ud, ya, yang barangkali kalau kita renungi ini begitu menjadikan kita mudah-mudahan lebih menambah kepada kita takut daripada api neraka. Kata Ibnu Mas'ud, "Lau 'alima ahlun nari annahum yalbathuna fin nari 'adada hasad dunya la farihu." Kalau seandainya penduduk neraka itu mengetahui bahwa mereka akan tinggal di neraka itu sebanyak kerikil di dunia, niscaya mereka akan bergembira. Maksudnya apa?
bahwa mereka disiksa di neraka itu lebih banyak, lebih lama hitungannya daripada hitungan batu-batu ataupun pasir di dunia. Ya, artinya lebih selama-lamanya, betul ya, khalidina fiha darul khulud. Kemudian sebaliknya, walau alima ahlul jannati annahum yalbathuna fil jannati adada hasad dunya lahazinu. Seandainya penduduk surga itu mengetahui kalau mereka tinggal di surga itu hanya sebanyak hitungan pasir di dunia, niscaya mereka akan bersedih. Ya, bersedih karena mereka akan terbatas hidupnya di dalam surga yang penuh kenikmatan itu. Jadi intinya bahwa ahli neraka itu tinggal di neraka selama-lamanya dan penduduk surga juga tinggal di dalam surga selama-lamanya. Labithina fiha ahqaba la yadzuquna fiha barda wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan mereka pula tidak mendapatkan minuman. Kecuali Allah mengecualikan bahwa di dalam neraka itu Allah mengecualikan kesejukan di dalam neraka itu kecuali hamima, air yang mendidih, wa ghassaqo dan nanah, ya. Jadi minuman dinginnya mereka adalah air yang mendidih dan minuman mereka adalah nanah. Nauzubillah min dzalik. Namun ikhwah fillah rahimakumullah, bahwa disebutkan di dalam hadis bahwa sebenarnya di dalam jahanam itu ada siksaan dalam bentuk siksaan dengan rasa dingin yang sangat, ya. Jadi dalam neraka itu berbagai jenis siksaan, dengan yang panas yang sangat, dengan dingin yang menusuk tulang gitu kan. Sebab dalam hadis disebutkan neraka itu yang dingin dengan yang panas itu saling berdebat, ya. Neraka itu mengadu kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya akala ba'duna ba'd, sebagian kami memakan sebagian yang lain. Yang panas memakan yang dingin memakan yang panas. Maka Allah mengizinkan kepada neraka itu untuk bernafas 2 kali. Nafasun fisyita, nafas yang pertama pada musim dingin, dan nafas yang kedua, nafas di musim panas. Jadi dalam hadis itu bermakna bahwa musim dingin dan musim panas yang terjadi di dunia ini, kata Nabi SAW, itu bagian dari dinginnya dan nafasnya, dinginnya dan panasnya neraka. Sampai ayat 30 ya, 4 ayat lagi. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya yang demikian itu karena mereka sama sekali tidak menyangka, tidak memikirkan, tidak meyakini adanya hisab. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka kadzabu. Kalau kata kadzabu itu berarti sudah berulang-ulang, ya. Jadi dalam bahasa Arab kalau seseorang berbohong, dia kalimatnya kadziba yakdzibu, 1 kali, berbohong 1 kali. Tapi kalau berbohongnya diulang-ulang dan dia terus-menerus dalam kebohongan, maka kadzdzaba yukadzibu, ya. Yang mendustakan yang diulang-ulang terus-menerus. Di orang-orang kafir, mereka diberikan siksaan demikian karena mereka mendustakan dengan sedusta-dustanya, dengan sesungguh-sungguhnya. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba, dan segala sesuatu Allah ada dalam catatan Allah. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Kata Allah, rasakanlah dan sekali kami tidak akan menambah kepada kalian tambahan kecuali azab. Nah, jadi ikhwah fillah rahimakumullah, na'udzubillah, ya. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari siksaan neraka. Siksaan neraka itu salah satu sifatnya bahwa intensitas siksaannya itu hari demi hari bukan berkurang, tapi justru bertambah, ya.
biasanya kalau seseorang mendapatkan satu tekanan, tapi tekanan itu stabil, begitu lama-kelamaan dia akan kebal, akan biasa. Tetapi neraka tidak demikian. Setiap hari jenis siksaannya itu terus bertambah intensitasnya. Nah, ini berdasarkan ayat ini, fadzuqu falan nazidakum illa adzab. Rasakanlah, sesungguhnya kami tidak akan menambahkan kecuali siksaan. Sehingga Abdullah bin Amr berkata, lam yanzil ala ahlin nari ayatan asyaddu min hadhil ayah. Tidak turun ayat yang paling berat ya kepada penduduk neraka kecuali ayat ini yang mengatakan fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Wallahu alam, ikhwah fillah rahimakumullah, satu halaman persis ya, ayat 1 sampai 30 dari surat An-Naba. Ya dipercepat ya, tadi dipercepat, tapi kita masih menyisakan 10 ayat lagi dalam pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bisa bisa kita teruskan minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan dulu penjelasannya. Kita beralih ke diskusi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, enggak. Jika ada pertanyaan, bisa tulis di chatnya biar terbaca sama Ustadz Yusuf. Nah, pertanyaan pertama, mungkin sekalian nanya tadi Ustadz, yang mihada tadi, yang hamparan. Iya. Iya, kan tuh biasanya kalau di yang bumi datar itu, karena mereka bisa menggunakan bulat seperti yang digambarkan saat ini. Itu juga ada pertanyaan yang kedua itu tentang pendapat Ustaz tentang astronot nih ya. Pertanyaan pertama tadi tentang itu ya, tentang alam naj'alil ardo mihada. Iya, Ustaz. Iya. Ya, kalau kemarin mungkin rame isu-isu bumi datar, bumi bulat. Ya sebenarnya dua-duanya ada pembenaran, cuma tergantung kita melihat dari sisi mananya. Wallahu alam ya, kalau dari pemahaman ilmu tafsir, kalau di dalam Al-Quran itu memang selalu menyebutkan bahwa bumi itu datar. Cuma kita harus betul dalam memahaminya. Seperti dalam ayat ini misalnya, alam naj'alil ardo mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu hamparan? Kemudian misalnya kita lihat dalam surat Nuh misalnya. Dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallahu ja'ala lakumul ardo bisato. Allah menjadikan bumi bagi kalian itu bisato, hamparan. Nah, ini konteksnya wallahu alam, Allah berbicara kepada manusia yang tinggal di bumi. Yang manusia apabila tinggal di bumi itu, dia melihat bumi itu sebagai hamparan karena luasnya. Tetapi ini tentu saja tidak bertentangan dengan dengan pengetahuan yang umum kita ketahui bahwa bumi itu bulat, ya, bumi itu bulat, sebagaimana para astronot ataupun pesawat antariksa itu melihat dari luar. Jadi sekali lagi Al-Quran menyebutkan bumi sebagai datar itu konteksnya dalam berbicara kepada manusia yang berada di atas muka bumi, yang melihat bumi terhampar luas demikian. Kemudian tadi sempat ada yang bertanya tentang bagaimana pendapat Ustadz tentang astronot. Ya sebenarnya tentang apanya ya, tentang astronotnya atau tentang pengetahuan yang yang ditemukan oleh NASA misalnya ataupun para ilmuwan. Saya kira satu hal yang perlu kita pegang ya, bahwa tidak ada benturan, tidak ada kontradiksi antara nas Quran, nas hadis apabila sahih dengan ilmu pengetahuan yang sudah diyakini, ya. Makanya ada satu buku ya yang cukup bagus kalau kita mau koleksi
tafsir ilmi ya, tafsir ilmi, suatu buku yang bagus, buku ensiklopedi itu membahas khusus ayat-ayat sains ya. Kita harus mengetahui bahwa Al-Qur'an itu meskipun bukan kitab sains, tapi Al-Qur'an itu memiliki isyarat-isyarat ya. Misalnya tentang fingerprint, misalnya dalam sidik jari manusia, tentang oksigen ya, kemudian tentang lautan ya, tentang kehancuran matahari, kemudian misalnya hadis menyebutkan bahwa matahari akan terbit dari sebelah barat, itu tinjauan sains seperti apa, itu bisa dibuktikan ya. Jadi kita harus memegang prinsip bahwa tidak ada kontradiksi ataupun pertentangan antara Al-Quran dan hadis yang sahih dengan sains modern, apabila sains modern itu sudah bisa dibuktikan. Kemudian kalau penyebutan bilangan 7 dalam Al-Quran atau hadis itu, apakah menunjukkan bilangannya itu benar 7? Saya pernah mendengar juga tafsir dari yang lain kalau penyebutan angka 7 itu merepresentasikan bilangan yang banyak atau belum tentu 7. Ya benar ya. Sebenarnya yang ada di dalam Al-Quran itu bukan kata 7 ya, tetapi 70 ya, 70. Misalnya kalau mau dibuka surat At-Taubah ya. Surat At-Taubah ayat yang ke-80 ya. Surat ke-9 ayat ke-80, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfirallahu lahum." Allah berbicara kepada Rasulullah SAW terkait orang-orang munafik. Wahai Muhammad, kalau kamu memintakan ampun untuk orang munafik 70 kali sekalipun, ya itu tidak akan diampuni oleh Allah. Itu bukan maknanya kalau Nabi memohonkan istighfar untuk orang munafik 71, 72 atau lebih dari 70 Allah akan ampuni, tidak. Tapi dalam hal ini angka 70 itu menunjukkan banyak ya. Jadi benar dalam bahasa Arab kata 70 ya, bukan kata 7 itu merepresentasikan tidak selalu merepresentasikan angka 7 tapi menunjukkan banyak. Nah, kemudian asbabun nuzul surat An-Naba ini bagaimana? Kalau kita buka ya, bisa dibuka ya kitab Sababun Nuzul ya. Kitab Sababun Nuzul, ada kitab Sababun Nuzul karangan Imam As-Suyuti ya, Imam As-Suyuti. Adapun Sababun Nuzul surat An-Naba ini tidak disebutkan ya di dalam tafsir Ibnu Katsir karena tidak semua Sababun Nuzul itu sahih ya. Artinya tidak semua ayat dalam Al-Qur'an, surat dalam Al-Qur'an itu ada sababun nuzulnya. Ada ayat Al-Qur'an yang turun begitu saja Allah turunkan. Ya. Tapi kalau misalnya mau dilihat dari segi konteks ya, maka kita bisa melihat bahwa An-Naba atau surat Amma Yatasa'alun ini turun di awal-awal Nabi berdakwah ketika orang-orang Quraisy itu merespon dakwah Muhammad dengan mereka berbeda pendapat. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka berbeda pendapat tentang Muhammad ya. Mereka berbeda pendapat tentang Al-Qur'an ya. Jadi tidak disebutkan sababun nuzul secara khusus ya, orang tertentu atau peristiwa tertentu. Wallahu a'lam. Rasul berita tentang Rasul tentang tanda kiamat dari berbagai dari Al-Quran dan hadis, maka sudah sedekat apa kita dengan kiamat dan apa tanda yang sudah sangat terlihat jelas pada saat ini ya. Bukan menurut saya ya, tapi menurut hadis ya. Kalau hal-hal yang gaib, hal-hal tentang Islam itu ya jangan menurut Ustadz ya,
tapi kita bersandar kepada dalil. Jadi kalau Nabi SAW menggambarkan kiamat itu dalam satu hadisnya, kata beliau, bu'ithtu wasa'atu kahatain. Ya. Aku diutus dan antara aku diutus dengan hari kiamat itu seperti dua jari ini. Artinya begitu sangat dekat. Adapun tanda-tanda hari kiamat yang sudah ada sekarang, kata para ulama mengatakan bahwa semua tanda kiamat yang kecil, ya, jadi tanda kiamat itu ada dua. Ada asyratus sa'ah as-sughra, ada asyratus sa'ah al-kubra. Ya. Ada tanda kiamat yang kecil seperti apa? Seperti yang kita baca di dalam misalnya hadis Jibril, ya. Kata Jibril, fa akhbirni an amaratiha, ya. Kita pernah menghafal hadis itu. Kata Nabi, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Di antara tanda kiamat kecil itu banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, orang-orang miskin tadinya jadi berlomba-lomba meninggikan bangunan, ya, terjadinya berbagai peperangan, maraknya perzinahan, ya. Kata para ulama, semua tanda kiamat kecil itu sudah muncul, ya. Tinggal menunggu satu saja tanda kiamat besar, ya, maka kiamat sudah sangat dekat. Dan kata para ulama, kalau tanda kiamat satu sudah muncul, dia seperti tasbih, ya, seperti tasbih yang putus. Kalau tasbih yang putus bagaimana? Kalau tasbih putus kan, putus ngebrudul gitu kan? Ngebrudul, semuanya langsung terjadi. Ya, jadi sekali lagi tanda kiamat kecil semuanya sudah keluar, sudah muncul, sudah terlihat, ya. Makanya sudah sangat dekat, wallahu alam. Kemudian saya pernah mendengar pertanyaan bahwa Allah telah menentukan banyaknya penghuni surga dan neraka, dan intinya Allah sudah tahu siapa yang akan masuk surga atau neraka. Pertanyaannya, jika seperti itu, apa kita tetap beramal saleh? Nah, ini pertanyaan seperti ini sama seperti pertanyaan seorang sahabat. Sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau semua orang sudah ditentukan nasibnya dia ke neraka atau ke surga, kalau begitu ngapain kita beramal? Maka jawab Nabi, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa bihi. Beramallah kalian, sesungguhnya kalian itu akan dimudahkan untuk menjadi apa akhir tujuan hidupnya. Maksudnya, kalau dia menjadi ahli neraka nantinya, menjadi ahli surga, dia dimudahkan menjadi ahli surga. Dia nantinya akan menjadi neraka, na'udzubillah, maka akan dimudahkan ataupun akan digiring amalnya ke amalan surga. Dan pertanyaan yang penting untuk kita jawab tentang hal ini adalah, apakah kita mengetahui akhir kehidupan kita? Kan kita tidak tahu, semuanya ada dalam ilmu Allah. Kita yakin bahwa Allah itu mengetahui kita itu ke surga atau na'udzubillah seseorang itu ke neraka. Allah mengetahui, ada dalam ilmu Allah. Masalahnya kan kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu, beramalah dengan kebaikan, beramalah dengan amal soleh. Mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan itu adalah pertanda bahwa kita ini calon ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini masalah qada dan qadar. Kita yakin Allah sudah mengetahui, tapi kan kita tidak tahu. Kemudian bertanya Ustadz, berbicara soal neraka, saya pernah mendengar redaksi terjemah At-Tahrim ayat 6. Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mohon penjelasannya. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, ini benar ya, bahwa Allah menyebutkan qu anfusakum. Untuk kita terhindar dari siksa api neraka, yang pertama perlu kita perhatikan diri kita sendiri.
pertama, ya, untuk memperbaiki diri, memperbaiki itu, mengislah itu pertama diri kita sendiri dulu. Islahun nafsi, ya, ibda binafsik. Kata Nabi SAW, ibda binafsik. Nah, kemudian setelah kita baik, ya, setelah kita merasa sudah memperbaiki diri, kita jangan lupa orang-orang terdekat kita, orang-orang di sekitar kita. Atau bisa jadi maknanya wallahu a'lam, apabila kita menjaga diri kita dari api neraka dengan berbuat soleh, dengan berbuat baik, maka kesolehan kita itu insya Allah akan memberikan efek positif kepada orang lain. Ya. Daripada misalnya seseorang, hayo saja dia ngajak orang lain kepada kebaikan, tapi dia sendiri melupakan dirinya. Ya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi betul ya bahwa sebenarnya dalam praktek kita itu seiring sejalan. Ya. Kita tidak mungkin menemukan satu titik bahwa kita itu sampai kepada tahap yang sempurna. Oh, saya sudah sempurna, baru memperbaiki keluarga. Enggak. Kita terus perbaiki diri sambil memperbaiki keluarga, sambil ya memperbaiki orang lain, insya Allah. Wallahu a'lam. Jika ada pertanyaan lagi, silahkan di chat ya. Enggak, ada yang lain? Tadi Pak Yusuf, saya masukkan ke dalam chat itu ada pertanyaan yang belum saya jawab ya, terkait dengan tebalnya bumi itu ya, tebalnya langit ya. Jadi terkait dengan tebalnya langit, kemudian jarak antara langit satu dengan langit yang lain itu, di sini disebutkan ada riwayat dari Ad-Darimi atau Brani dari Ibnu Mas'ud. Ya, kata Ibnu Mas'ud, ma baina sama'id dunya wallati taliha khamsumi'ati am. Antara langit dunia dengan langit yang berikutnya 500 tahun. Wa baina kulli sama'in masirata khamsumi'ati amin. Dan jarak antara setiap langit itu perjalanan 500 tahun. Wa baina sama'i sabi'ah wa baina kursi khamsumi'ati amin. Dan jarak antara langit ketujuh dengan kursi, ya, kursi itu arsy ya, ayat kursi itu 500 tahun. Jadi kata wallahu alam ya, terkait dengan wal hadis sahahahu Ibnu Qayyim wa Dzahabi. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Qayyim dan Imam Az-Zahabi. Ya wallahu alam. Jadi mungkin bukan hadis Bukhari Muslim ya, bukan hadis Bukhari Muslim, tetapi riwayat dari Ibnu Mas'ud wallahu alam. Iya, ikhwan fillah, alhamdulillah kita sudah sampai di jam 11.32 dan alhamdulillah ini kajian tafsir juz 30 kita yang pertama, dan mudah-mudahan nanti pekan berikutnya kita bisa melangsungkan kegiatan yang sama, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada waktu kita semua dan juga memberikan kesempatan pada kita untuk bisa mengikuti kajian tafsir untuk mentadaburi juz 30 di pekan berikutnya. Amin. Ya, jazakallahu khair Ustaz. Wa iyyakum. Nah, ya ikhwan wa fillah, kita akhiri saja majelis kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.